What's up? Blackpink di sini bersama aku Agung Kesawa. Apa kabar kalian semua teman-teman? Aduh, kalau bisa dibilang Indonesia saat ini lagi diterpa badai besar, yakni badai corona. Semoga kita doakan bersama, semoga negara kita cepat sembuh dari corona. Dan teman-teman, hashtag stay di rumah aja 10.000 kali teman-teman. Jadi kalian jangan keluar-keluar kalau itu nggak penting, nggak masalah gimana-gimana, tapi mungkin kalian merasa diri kalian sehat, tapi kalian bisa berpotensi menyebarkan penyakitnya ke orang lain. Pertama, itu tentang My Job episode 2. Tapi sebelum aku menjurus tentang My Job episode 2 ini, aku ingin menjelaskan tentang beberapa questions yang udah ada atau pertanyaan yang udah dikasih ke aku di kolom komentar dari video ODP Mandiri. Yuk, kita akan jawab pertanyaan atau Q&A session right now. Yang pertama, pertanyaan pertama, oke, dari Nimas Ayu, Kak Agung, pengumuman setelah tes pertama berapa hari ya? Pengumuman setelah tes pertama itu mungkin bervariasi tiap orang. Aku pernah ngobrol sama temanku cuman seminggu, ada sampai sebulan baru diumumkan bahwa dia lulus tesnya. Ada cuman seperti aku sekitar 1-2 minggu udah diumumkan untuk mengikuti tes tahap 2. Jadi tergantung respon si Bank Mandiri, tergantung apakah kalian dapat duluan atau gimana, tapi tunggu aja. Pokoknya kalau kalian sabar pasti ada pengumumannya. Pertanyaan nomor 2 dari Eri Nivaresta. Berapa lama Bank Mandiri kirim email ke Abang setelah CV Abang direview mereka untuk mengikuti tes selanjutnya? Oke, berapa lama Bank Mandiri mengirimkan email? Hampir sama sih pertanyaannya. Ini malahan pertanyaan lebih ke setelah mereka nge-review email. Nah, kebetulan itu mungkin sekitar 1-2 minggu, aku inget tuh. Jadi total itu aku nunggu sekitar 1 minggu atau sampai 2 minggu ya, lupa dikit. Itu aku nunggu bahwa emailku terrespon cepet banget. Ada notifikasi bahwa sudah direview di Caliber, itu aplikasinya di Caliber. Setelah itu ada email masuk di Google atau Gmailku. Tiba-tiba aku lihat, oh, Anda lulus seleksi tahap pertama mengikuti tes SHL. Itu tahap kedua. Lihat spamnya, siapa tahu emailnya masuk di spam. Kalian udah di email tapi kalian nggak tahu atau nggak dapat, coba lihat spamnya, spam email. Oke, siapa tahu masuk di sana. Cuman 2 minggu doang. Oke, pertanyaan yang lain. Oke, bro, mau nanya dong, BTW selamat and good luck ya. Thank you banget SSYNS07. Semoga lancar sampai finish, bro. Thank you, bro. Thank you banget, bro. Gitu. Ini pertanyaannya nih. Ini mau nanya masalah presentasi buat ODP IT itu perlu bikin PPT dan seterusnya atau kita ngomong aja saat presentasi? Menurutku lebih bagus kita bikin PPT. PPT kalau bisa bikin mockup dari aplikasi kalian. Kalau bisa bahkan bisa di dalam bentuk mobile supaya interviewer bisa ngecek langsung. Paling nggak front end-nya udah jadi. Kalau kalian anak IT, kalian pasti tahu apa itu front end. Front end yang kalian bisa buat itu bisa dalam bentuk front end di website atau front end di mobile, itu terserah kalian. Atau enggak kalian bisa pakai buat mock-up-nya seperti apa. Dan yang kedua itu akan bagus kalau kalian bawa presentasinya. Jangan lupa, kalian harus bikin presentasinya sebagus mungkin. Itu adalah poin plus untuk kalian. Semakin jelas presentasinya, semakin bagus tampilan presentasinya, semakin lugas kalian mempresentasikan, itu poin plus buat kalian buat dapet chance untuk bekerja di Bank Mandiri. Oke, yang ketiga mungkin, jangan lupa untuk print soft copy dari presentasi kalian, atau kalian harus bikin hard copy. Kenapa itu penting bikin hard copy? Karena kalau misalkan kalian nggak bikin hard copy, interviewer itu kosong banget cuma ngelihat presentasi kalian. Mungkin ada beberapa presentasi kalian yang dianggap tidak penting jadi di next. Tapi dengan adanya hard copy paling nggak dia bisa baca semuanya. Walaupun kalian sudah selesai dalam presentasi. Mungkin mereka masih bawa, mungkin mereka masih lihat di rumah. Kalau bisa bikin 3 aja sih. Karena ada 3 interviewer biasanya. Dan itu penting banget. Kalau kalian pengen lulus, invest more. Tanpa nama, dia bilang sukses terus om saya MKS. Oke, pertama saya bukan om-om. Kedua, terima kasih udah bilang sukses terus juga di MKS Bank Mandiri. Oke.
Pertanyaan keberapa nih ya? Oke, pertanyaan yang lain dari Davin Meliala. Mas mau nanya, pas final interview yang mempresentasikan ide bisnis itu pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia ya? Dan kira-kira apa aja yang ditanya ya? Terima kasih. Pertama, ada dua type dari presentasi di Bank Mandiri. Pertama, kita wawancara. Itu wawancara menggunakan bahasa Inggris kalau bisa. Semakin bagus bahasa Inggris kalian harus tampilkan di sana. Kalian menguasai bahasa asing, bahkan kalau bisa selain bahasa Inggris kalau kalian kuasai. Itu keren banget, poin plus banget untuk kalian. Kalau misalkan kalian bisa menguasai bahasa Inggris, bahasa apapun, bahasa asing, dan kalian bisa taruh dan presentasikan di sana. Saranku ketika wawancara itu paling penting adalah kalian lihat interviewer, tatap mata interviewer, jelaskan dengan detail, jangan lihat langit-langit. Pokoknya percaya dirilah menjelaskan segala macam kelebihan kalian dan kenapa kalian ingin bekerja misalkan di bidang IT, kenapa kalian pengen banget jadi programmer gitu. Kalian bisa jelaskan passion kalian, hasrat kalian di bidang teknologi misalkan. Jelaskan hasrat kalian dan passion kalian di bidang A, B, C, dan D gitu. Intinya kalian jelaskan apa yang kalian benar-benar ingin mereka tahu, dan menurut kalian itu adalah poin plus kalian yang membedakan kalian dengan orang-orang lain yang juga pada saat itu mendaftar mandiri seperti itu. Dan kalau bisa bahasa Inggris, tapi pasti ada momen di mana interviewer meminta kalian untuk menggunakan bahasa Indonesia. Sok pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kalau misalkan mereka menyuruh kalian bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian memang tidak bisa dan jago bahasa Inggris, kalian bisa memilih opsi untuk menjelaskan semuanya secara detail, lugas, dan singkat, padat, dan jelas. Dan jangan lupa senyum dan menggunakan bahasa Indonesia. Itu it's okay sih. Itu nggak masalah. Itu bagus juga. Yang penting bagus ya. Oke, pertanyaan lain itu dari Andre Wijaya. Kak, puasanya pas sebelum hari H apa pas hari H? Ini puasa ini ketika aku udah lulus di tahap medical check up. Kalau aku tuh puasa dari kemarinnya, jam 11 malam tuh aku udah nggak makan sampai pagi. Sampai jam 11 aku tes. Jadi, ya thanks God itu membuat hasil dari tes kesehatanku bagus ya. Di samping aku juga olahraga sebelumnya. Sebelum mencari kerja tuh aku setiap hari olahraga karena aku tahu pasti akan ada tes kesehatan. Nggak mungkin kita nggak fit, kita dikasih chance untuk dapat suatu pekerjaan. Jadi, jangan lupa olahraga, jangan ngerokok, jangan minum-minum kalau kalian ingin tes kesehatan. Itu. Jadi bisa puasa bisa enggak, tapi aku saranin puasa hari sebelumnya itu di malam hari. Sampai jam 11 gitu, jam 11 malam ya. Oke, dari Helkia Siagian. ODP berapa, Kak? Oke, aku ODP 184. Hitungannya sekarang udah mulai jadi senior di ODP karena udah ada ODP 186 dan seterusnya. Dan karena corona banyak kelas ODP yang di stop dulu keberadaannya karena nggak mungkin kan ngerekrut seseorang atau pegawai pada saat musim corona, jadi masih ada stoppernya, itu stoppernya corona. Nanti doakan Indonesia supaya bebas dari corona, stay di rumah aja lagi. Buat kalian yang nggak stay di rumah aja, pokoknya kalian harus stay di rumah aja supaya masalah corona ini selesai, baru kalian boleh keluar jalan-jalan. Kata stand up comedian tuh, kalau kalian nggak ke gunung, kalau kalian nggak ke bukit, bukitnya nggak akan berubah jadi laut. Bukitnya akan tetap jadi bukit. Kalau kalian nggak ke mall, mallnya nggak tiba-tiba jadi toko kelontong. Itu bener banget. Jadi tunggu aja masalahnya selesai. Kalian nggak usah berpikir tentang itu. Ini OOT banget sih, tapi beneran teman-teman, please jangan borong masker karena banyak orang menggunakan masker. Yang kedua, stay di rumah aja. Oke. Pertanyaan yang lain, Bang, kalau kita daftar di Kaliber itu kita masukin resume. Nah, di resume itu sebenarnya yang kita masukin itu CV aja kah? Apa kita juga masukin berkas-berkas digital kayak ijazah, KTP, transkrip, nilai, dan lain-lain, atau gimana, Bang? Oke. Ngomongin tentang nilai, transkrip, ijazah, dan lain-lain, itu KTP itu nggak usah banget, itu nggak perlu. Kalau kalian udah lulus baru kalian kasih mungkin beberapa KTP, KK, dan sebagainya. Tapi tahap CV di Kaliber itu juga nggak ada upload KTP. Kalian nggak usah upload KTP kecuali kalian mau ngajuin kredit, oke? Catat itu, transkrip nilai dan lain-lain. Transkrip nilai juga nggak usah ditaruh di Kaliber. Kalian cukup taruh IPK kalian berapa di Kaliber dengan jelas.
CV-nya dibikin sebagus mungkin, penjelasan strengthness kalian atau kekuatan kalian di suatu bidang itu dijelaskan supaya mereka tuh bisa percaya dan ngasih kalian kesempatan untuk interview, ngasih kalian kesempatan untuk tes. Itu penting banget. Jadi bikin CV seindah mungkin, bikin penjelasan kaliber semaksimal mungkin, sedetail mungkin kalau kalian bisa bikin itu sebagus mungkin. Dan jangan lupa pakai bahasa Inggris karena di sana kalian akan dinilai juga bahasa Inggris kalian walaupun tidak secara langsung. Katanya sih kayak gitu. Jadi bikin aja pakai bahasa Inggris. Kalau kalian tidak tahu gimana caranya bikin dengan bagus, grammarnya yang tepat, pakai Grammarly. Itu helpful banget gitu. Akan aku jelaskan sedikitnya setelah ODP di kelas itu kita ngapain. Nah, sampai saat ini aku akan menjelaskan itu sekarang. Jadi teman-teman, di video ini akan aku ngejelasin aku udah jadi solution analyst di Bank Mandiri, tepatnya di Treasury Department. Masih kerjaannya itu pertama mungkin kita belajar mengenal pekerjaan kita. Nah, kita belajar dari pegawai-pegawai yang udah bekerja lama, para master yang udah lama berkecimpung di bidang solution analyst. Aku kebetulan dikasih beberapa job mengenai produk-produk treasury. Jadi kalau kalian belum tahu apa itu treasury, mungkin kalian bisa baca dan ketik di internet tentang treasury itu apa sih. Tapi aku ingin ngasih sedikit tentang kalian. Treasury itu seperti kalau di bank atau di perbankan, dia itu menjadi tempat pengolahan atau perdagangan surat-surat utang negara. Tujuannya seperti pedagang, kalau ada orang yang mau beli dolar, mereka punya, mereka jual ke orang lain. Nah, untungnya atau spread dari untungnya itu yang diperoleh dari treasury salah satunya. Nah, treasury itu ibaratnya dagang deh di bank. Sebenarnya simpelnya kayak gitu. Jadi kalau kalian tertarik banget tentang treasury, kalian bisa langsung belajar, atau mungkin nanti next vlog aku akan bikin tentang treasury. Oke, setelahnya aku menjadi IT Solution Analyst. Aku belajar di sana sama Bang Irsan. Dia itu kebetulan adalah Solution Analyst juga, dan menurutku kapabilitasnya tinggi banget nih. Salut untuk Bro Irsan. Itu temanku ini, itu abangku inilah aku bilang lah. Itu keren banget dalam menjelaskan berbagai produk yang dimiliki Treasury, yang sudah jalan maupun yang masih ongoing. Jadi terima kasih untuk Bang Irsan. Terima kasih untuk Kak Nopel, Kak Marta, Kak Binahar, dan teman-teman lainnya di Bank Mandiri yang udah ngajarin aku banyak hal tentang treasury. Terima kasih banget, itu benar-benar ngebantu aku dalam mengerti pekerjaanku, mengerti harusnya aku gimana, harusnya aku ngapain. Karena untuk menjadi fresh graduate, kalian akan bingung mau bekerja apa kalau kalian nggak nanya. Makanya sering nanya. Jangan malu bertanya ketika kalian menjadi solution analyst. Seorang solution analyst, namanya aja solution analyst, means to create a solution and doing the analytical concept and doing the research about the certain thing about the business. Ketika kalian udah melakukan itu, kalian menemukan ide, aha moment, kalian jelaskan idenya, atau kalian menemukan masalah di bidang bisnis yang terjadi di bidang treasury misalkan. Kalau di aku, mungkin kalian belum tahu, menganggap di bidang perdagangan, kalian bisa memberikan suatu solusi ide, teknologi yang bisa mempermudah, mempergampang dari proses perdagangan itu sih. Jadi hari ini aku jadi solution analyst, dan semoga yang nonton video ini bisa lulus ODP pastinya teman-teman. Teman-teman kalian, pokoknya jangan nyerah karena ODP itu nggak satu. ODP itu banyak banget, jangan baru gagal sekali kalian nyerah untuk daftar. Misalkan kalian pengen banget kerja di bank BUMN, kalian bisa daftar di Mandiri, kalian bisa daftar di BNI, kalian bisa daftar di BRI. Banyak banget chance dan peluangnya. Dan jangan lupa juga ada BTN. Nah, itu juga bank BUMN. So, pokoknya jangan menyerah untuk nyari peluang dan chance untuk kerja dimanapun kalian memiliki passion. Kebetulan saat ini aku senang banget dalam program ODP IT ini. Aku belajar mengenai banyak hal. Ternyata perbankan tuh luas banget, konsep bisnisnya juga dalam banget dan sangat menarik. Apalagi menggabungkan perbankan dan teknologi. Oke, sekian dari aku. Terima kasih udah nonton videonya. Semoga semua pertanyaannya menjawab. Mohon maaf bila ada jawaban atau kata-kata yang kurang tepat dan kurang panas dalam videonya. And don't forget to like, comment, and subscribe. As always, strong and healthy.
Dan pastikan kalian harus be amazing. Thank you.